adalah lebih baik sekiranya manusia itu tidak lahir. Manusia memang harus pergi dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Di dalam kitab Markus 14, Matius 26, begitu banyak pengajaran-pengajaran Yesus dan juga pernyataan-pernyataan penulis Bible. Bahkan di Matius 27, Pilatus pun memberikan kesimpulan bahwa semua yang menyerahkan Yesus itu hanya karena dengki. Karena dengki. Matius 26:59, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, mereka membuat tipu muslihat. Semuanya dikelilingi oleh gerakan-gerakan bisikan iblis. Tapi oleh saudara, Sayang anak, silahkan diambil boneka cantik di keranjang kiri bawah. nah ini dalil. Berarti menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus, itu adalah kekejian. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi hari ini diputar balik. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Kayak mana? Sama seperti ular yang ada di Gan Eden. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan, iblis memutar, makanlah. Sama. Hari ini juga kita menemukan itu. Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Sebab itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi diputar. Oh enggak dong. Itu adalah hal yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Iya, silakan. Tuhan mengatakan lanjut biar penyaliban terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi dirinya. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Berarti penyaliban ini bukan kehendak Tuhan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Itu iblis. Apa keinginan kemudian Yudas? Apa keinginan iblis? Apa keinginan iblis? Menyalibkan Yesus. Berarti penyaliban ini adalah keinginan. Keinginan siapa, Bang? Silakan Anda jawab. baik. Jadi saya lihat bahwa Bang Zuma ini mengambil ayat yang satu dan seperti melupakan ayat yang lain. Memang Allah tidak menghendaki adanya pembunuhan. Tetapi jangan lupa bahwa ada hal yang lain, yaitu memang Yesus harus dihukum, Yesus harus mati, dibunuh. Jadi itu satu paket, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, kalau dipisah-pisahkan jadinya bukan kebenaran tetapi penyesatan. Setengah benar dan setengah salah itu adalah penyesatan. Itu yang ular tua buat di Taman Eden, itu yang Anda buat sekarang. Ular tua ngomong setengah benar, tetapi setengah lagi salah. Dan ini Anda sedang buat, bahwa Anda mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki pembunuhan, tapi Anda melepaskan ayat yang lain dari Alkitab yang sama, bahwa memang Yesus harus mati dihukum. Itu tujuan dia datang. Jadi saya lihat Anda mengatakan saya ular, tetapi Anda yang persis seperti ular sekarang. Silakan Bang Zuma. Oke, saya singkat aja Bang. Tolong tunjukkan di mana Tuhan mau agar Yesus itu dibunuh untuk pelaku dosa seperti kalian. Silakan dalilnya. Di dalam Yesaya. Silakan. Saya tidak siap untuk debat ini. Saya baru. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Tapi Anda itu ular tua, Bang. Saudara itu adalah ular tua yang berbicara. Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan menginginkan? Sabar Bang. Anda mengatakan Yesus memang harus dibunuh. Mana dalilnya? Tuhan mengatakan Yesus tidak boleh dibunuh. Mana di mana di Yesaya? Di mana? Supaya saya siapin ayat. Di mana dalilnya? Kebetulan lewat doang. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Anda juga tahu, tapi Anda kan di mana dalilnya bahwa Yesus wajib dibunuh? Makanya Anda mana? Inilah Anda. Waktu kita berdua ketemu lagi. Tuhan berkata jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kata Tuhan. Saya siapin semua ayat-ayatnya. Sekalian bawa Paulus, Pak. Hadapi saya. Paulus Anda bawa ke sini, hadapi saya. Lukas, Markus, Matius, bangunkan, suruh hadapi saya. Tapi kalau modalnya cuman kayak ular tua kayak abang, percuma kan? Anda hanya mempermalukan diri Anda di hadapan saya. Tidak ada satu data pun di dalam kitabnya Yahudi perintah seperti apa pernyataan saudara barusan. Yesus memang harus dibunuh. Itu kata setan. Anda berbohong.
Mana Anda dalilnya berbohong. Yesus memang harus dibunuh? Mana Anda dalilnya? berbohong. Mana dalilnya? Bapak Anda adalah iblis karena iblis. Ya, itulah Anda. Itulah Anda. Anda mengatakan Bapak Anda adalah iblis. Itulah Anda. Sudah Saya belajar membela Alkitab, Yesus makanya di sini. Anda di sini. Saya membela Yesus bahwa Yesus tidak boleh dibunuh. Anda mengatakan Yesus harus dibunuh. Mana dalil Anda? Siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Tuhan atau iblis? Ayo. Anda wakil iblis di sini atau Anda sendiri yang iblisnya? Ayo. Silakan kasih saya data. Yesus itu tidak boleh dibunuh. Bahkan Yesus mengatakan apa? Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ayo. Terus kenapa kemudian iblis berhasil membunuh dirinya kalau iblis tidak berkuasa atas dirinya? Hanya Artinya cuma saja yang percaya Yesus disalibkan. Al-Quran tidak percaya Yesus disalibkan. Yesus Jadi, juga demikian. Yesus juga Anda tidak ini percaya kalau penyesat dirinya di akan dalam mati agama dibunuh Anda. oleh manusia. Yesus juga tidak percaya itu. Yesus tidak percaya kalau dirinya akan dibunuh Anda oleh iblis. melawan Al-Quran Anda sendiri. Loh, Al-Quran Al-Quran saya Yesus mengatakan, tidak disalibkan. Al-Quran saya mengatakan Isa tidak disalib, yang disalib adalah Anda orang menunjukkan terkutuk. bahwa Anda Ayo bang. dan Semangat. penyaliban itu adalah karya iblis. Betul. Penyaliban itu adalah karya iblis. Anda percaya Yesus disalibkan, sedangkan Al-Quran Anda tidak percaya Yesus disalibkan. Mana sih bolak-balik ini orang ini? Lucu kok jadi saya yang percaya Yesus disalibkan. Anda ini Kenapa si ular tua ini? Saudaraku ular tua, kenapa Anda putar balikkan? Di mana saya menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Saudara ular tua, saya itu mengajarkan bahwa Yesus itu tidak disalibkan, hanya pasukan iblis, dan pasukannya serta sekutunya yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Saya enggak. Percaya penyaliban terjadi. Loh, saya percaya penyaliban itu terjadi. Tapi yang disalib itu bukan Yesua Hamasia. Yang disalib Anda itu percaya. Yesus Kenapa Anda Kristus. tidak masuk? Lucu ente. Sebaiknya Lucu Anda dulu, jadi Kang. pendeta saja karena Anda percaya Yesus. Anda lucu. Ini sekarang saya sudah jadi pendeta. Meluruskan pemahaman Anda pendeta lebih palsu cocok jadi kayak pendeta ente. daripada jadi ustaz. Lucu Anda ini. Lucu Anda. Saya menuntut agresif pernyataan berkata saudara yang berkata Anda lebih Yesus cocok jadi memang pendeta. harus dibunuh. Apa dasar Anda mengatakan Al-Quran Yesus Anda. memang harus dibunuh? Apa dasar Anda mengatakan Yesus memang harus dibunuh? Apa pernyataan saudara? Apa Oke, saya dasarnya? bisa bantu Anda kalau Anda mau jadi pendeta di Kristen. Saya bisa bantu. Sudah banyak orang yang kuinjilin. Gak usah lari ke sana, wahai ular tua. Gak usah lari ke sana. Al-Quran mengatakan Yesus tidak Wahai disalibkan, ular juga tua, mengatakan Yesus tidak usah lari ke sana. Ganti namamu besok. Jangan Abdullah. Abdul Dan Setan. penyaliban Abdul itu Setan adalah kau tulis. karya iblis. Jangan kau Yesus putar balik. disalibkan dengan Ular karya iblis. tua memang suka mutar balik. Hamba setan ditulis hamba Allah. Abdullah katanya. Dasar ular tua. Dia katakan Yesus memang harus dibunuh. Pertanggungjawabkan pernyataan kau itu. Kau seperti setan kan? Tuhan mengatakan jangan kau bunuh Yesus. Kau mengatakan Yesus harus dibunuh. Berarti kau wakil setan. Ayo. Ayolah teman-teman, diskusi itu pakai akal lah. Akal, dalil. Masa saya tanya mana dalilnya Yesus memang harus dibunuh? Ada. Di mana? Ada. Saya belum siap. Ada. Apa ini? Ngomong tidak menguasai Bible. Sudah beriman duluan. Biblenya nggak tahu. Diimani dulu. Nah inilah kalian. Stupid. Inbahlul. Dipercayai dulu. Dalilnya nggak tahu. Kan lucu. Tapi memang kayak gitu kalian ini. Yang penting percaya dulu. Masalah dalil belakangan. Kalian sebenarnya ini hanya karena terlanjur Kristen aja sih. Coba kalian menggunakan akal. Ayo. Masakan Yesus memang harus dibunuh? Apa dasarmu? Apa maksudmu? Apa tujuanmu? Sedangkan Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar.
Siapa yang punya tujuan untuk menyalibkan? Ya, Pendeta Indra bisa masuk, Pendeta. Silakan dibuka mute-nya, Pendeta Indra. Baik. Oke, saya mulai ya. Penyaliban Yesus adalah rencana agung Bapa. Di mana dalilnya? Iblis tidak punya andil apapun. Yohanes 14 Rencana ayat- agung, Yohanes rencana 14 ayat agung. 30. Tidak- Pelan-pelan. Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi Jangan aku kayak berkata ular kepada kamu. melihat harimau. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Jangan kayak ular yang melihat harimau. Pelan-pelan, santai ya, santai. Percuma sekolah tinggi-tinggi, punya jemaat banyak kalau hanya kebohongan yang Anda tebar di sini. Tunjukkan di mana dalilnya Tuhan memiliki kemudian karya agung untuk pembunuhan terhadap orang benar. Di mana dalilnya? Percaya, kenapa kamu kasih mute? Dalilnya di mana? Dengar. Yohanes 14 ayat 30, tidak percaya kan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas Tidak ini. berkuasa, Iblis berarti tidak berkuasa atas rencana tidak Allah. berkuasa. Oke, Makanya tepuk tangan kau dulu. bodoh. Tepuk tangan. Teman-teman di bawah Karena tepuk iblis tidak tangan, punya tepuk rencana tangan. atas Tepuk tangan. Yohanes 14:30, iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Berarti Ya. berhasil enggak Yudas? Berhasil enggak Yudas mengkhianati Yesus? Berhasil enggak? Itu rencana Bapa. Yudas Berhasil tidak? Yang dipakai oleh iblis. Tetapi Berhasil pada tidak? akhirnya Dia menyesal. Sekali Dia lagi menyesal, Bang, dia ya, sekali lagi. mengembalikan uang 35 Berhasil ribu, tidak? 35 Enggak nyambung dia, enggak nyambung. Saya tanya samamu, Yesus berkata Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak akan berpengaruh, tidak akan menyentuh dirinya. Nah, pertanyaan saya, berhasil tidak Yudas mengkhianati Yesus? Jawab. Yudas mengkhianati Yesus karena dia seorang Berhasil? pengkhianat. Berhasil Itu tidak bukan karya ada iblis? urusan dengan Tuhan. Berhasil Itu tidak berurusan karya dengan iblis pribadinya terhadap yang Yesus? tidak percaya kepada Allah. Tetapi rencana Berhasil keselamatan- tidak iblis? Berhasil tidak iblis? Maka Anda Berhasil tidak iblis? bodoh. Berhasil tidak iblis ya? Iblis tidak berhasil. Enggak Iblis berhasil. Anda Enggak mengatakan berhasil. tetapi dia tidak Tepuk tangan teman-teman. Berhasil. Tidak berhasil. Tidak berhasil iblisnya. Berarti gagal penyaliban terhadap Yesus. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Iblis tidak berhasil. Iblis tidak berhasil mengkhianati Yesus. Berarti Yesus tidak berhasil disalibkan. Kalau cuma modal ngomong, saya juga bisa kayak gitu, Bang. Saya juga bisa kalau kayak gitu cara ngomongnya bisa. Saya ini pakar diplomasi. Jangan ajarin saya kayak gitu. Angkatan 98 itu saya pernah goyangkan Kota Makassar ini dengan orasi-orasi saya. Jadi jangan kau panci-panci saya berorasi kayak begitu. Kampungan. Udah nggak zaman. Saya dulu mengkader anak-anak Getar 98 itu, saya suruh berorasi dia kayak gitu di depan Kejati. Itu udah nggak zaman orasi kayak gitu, Bang. Sekarang itu yang kita butuhkan ilmu. Saya butuh ilmu. Tidak Ayo. sama. Itu kau seorang penipu. Kau penyesat. Jangan nangis lah di sini. Dilihat orang tadi Anda dipanggil pendeta. Di sini. Nangis nih. Jangan nangis gitu. Iblis gagal. Jangan nangis gitu. Iblis gagal. Jangan kayak gitu. Kalau tidak ada iblis kalian tidak punya Tuhan. Itulah. Jangan kayak gitu, Bang. Kalau tidak ada iblis merasuki Yudas, kalian tidak ada Tuhan. Emang tambah emosi dia ini. Tambah emosi dia ini. Memang menggebu-gebu dia, Bang Indra. Congornya doang yang gede. Congornya gede. Congor gede dengan biji pelernya sebelah yang gede, tapi ilmu nggak ada. Coba lah, Pak Pendeta. Pelan-pelan aja lah. Jangan pengaruh topi miring membuat Anda ditertawakan di sini. Oke, congornya lagi Kalau disuruh Anda ini. mengatakan iblis tidak berhasil kemudian menggodai kemudian atau memperdaya Yesus melalui Yudas, melalui imam kepala, melalui mahkamah agama, ya, berarti tidak ada penyaliban terjadi terhadap diri Yesus. Berarti yang disalib ini siapa? Kan begitu logikanya, Cak Ayu. Logikanya. Bicara santai aja, santai. Coba. Dalam kita belum pernah gagal. Ingat, Coba. kebenaran. Dengar semua.
bahwa Coba, kitab yang coba, berisi nubuatan itu adik, adalah adik, kitab Allah. adik Kitab yang yang tidak cantik, bisa membuktikan bahwa- adikku Indra, tenang, dek, tenang dulu, tenang, ya, adik, tenang dulu, dek, adik, tenang dulu, duduk dulu yang tenang, minum dulu ketuban kuda, duduk, air ketubannya disiapkan dulu, air ketuban kuda diminum dulu biar tenang, Yang biar betul adalah tenang, kitab yang biar berisi- tenang. Adik itu ada dot, saya sudah siapkan isinya ketuban kuda, minum dulu itu, habisin. Bukan lot Bang Juma, bukan sekop. Oh, sekop. Iya. Bukan. Ayo, literan minyak pakai. Coba, diam. Ya, itu corong. Relax. Iya, corong bensin. Diam. Ya. Pelan. Buka mulutnya, nganga, Pelan. Nah, gitu. Udah nganga. Ya. Iya. Jangan gemetaran kayak gini, tenang aja, relax. Kulihat tangannya gemetaran, santai. Atur napas. Nanti stroke. Atur napas. Nah, gitu. Dengarkan ya, Ya. gurumu berbicara. Ya. Di dalam Yohanes 14:30 kata Yesus, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa yang dimaksud di sini adalah iblis. Oke? Penguasa yang dimaksud di sini iblis. Dan Yesus berkata, sedikit pun iblis itu tidak berkuasa atasku. Artinya ketika iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, iblis merasuki mahkamah agama, tidak berhasil. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Yang disalib ini adalah pengkhianat. Yang disalib ini pemakan suap. Yang disalib ini orang terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Yesusku itu orang suci. Nggak terkutuk Yesusku itu. Dia manusia mulia yang dimuliakan oleh Tuhanku. Yesus itu adalah orang yang dibanggakan oleh Tuhanku. Kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya dia akan selamat. Jadi dia harus dipercayai. Bukan kemudian dihinakan, dikutuk. Bukan. Oke? Nah, sekarang kamu buka Bible. Kamu baca apa yang kemudian Tuhan katakan di dalam Yeremia 31. Tuhan menerangkan di situ sangat jelas, bukan? Dan membantah kemudian kedatangan Yesus versi kamu, kan? Yesusnya mengatakan bahwasanya kitabnya mengatakan tidak usah lagi. Sebab aku Tuhan sudah mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi buat apa Yesus mati nebus dosa? Dosanya siapa? Dosanya siapa? manusia lah, Bang. Nah, Menebus Tuhan mengatakan manusia dari manusia dosa, Bang. mana? Manusia mana yang ditebus pakai darah manusia? Konsep agama mana itu? Aliran kepercayaan dari mana dosa manusia ditebus dengan darah manusia? Di mana Anda mendapatkan ilmu kayak begini? Ayo. Bukankah itu penyembahan dewa Molok yang mengharapkan darah manusia? Karena Ada Tuhan nggak sendiri dalilnya? yang bisa, karena Tuhan sendiri yang bisa menebus manusia dari dosa, begitu, Bang. Dengan cara? Oke. Dengan cara? Dia menyatakan dirinya, Dibunuh. menyatakan dirinya Dibunuh. rencana karya Dibunuh. penyelamatan, yaitu inkarnasi Yesus Kristus, begitu. Inkarnasi itu bukan ajaran Yahudi, itu ajaran pagan Romawi Yunani. Inkarnasi itu ajaran Hinduisme itu. Saya jawab ya. Silakan Anda tunjukkan dalil dulu di mana. Sabar. Kamu kalau berbicara itu pelan-pelan apa? Pelan-pelan, santai ya. Tolong Anda bantah dalil. Jangan kau membunuh orang yang benar. Mana dalil pembandingnya? Bunuhlah orang yang benar. Silakan. Saya menjawab kau ya. Silakan. Sebentar. Kitab Samuel. Kitab orang Kristen itu adalah kitab perjanjian. Itu dasar hukum yang paling tertinggi. Bahkan di bangsa dan Enggak negara. usah jualan Hukum obat. perjanjian. Tunjukkan langsung di mana dalilnya. Bunuhlah orang yang benar. Silakan. Tunjukkan dalilnya. Bunuhlah orang yang benar. Kamu dengar, ini hukum perjanjian. Kamu kan bebas bernarasi dengan dalil. Ya, kamu bebas bernarasi dengan gigi palsumu itu. Seenak mau ngomong. Dengan modal gigi palsu kau ngomong seenak perutmu, kau nipu orang di sini. Jangan kayak gitulah, saudara pendeta. Saudara pendeta, saya tidak minta perjanjian-perjanjian. Saya minta dalilnya mana. Bunuhlah orang benar. Mana? Nabimu, kita tulisan.
Mana dalilnya bunuhlah orang yang benar demi menyelamatkan karisteng para pendosa? Mana dalilnya? Tunjukkan. Nih bantah dalil saya ya. Bantah dalil saya. Bukan, Keluaran jangan 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Sabar dulu saudara. Saudara, sabar dulu, tenangkan diri Anda dulu ya. Saya kan membaca data ini. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus tidak bersalah, Yesus orang benar. Boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalian orang bersalah nggak? Orang bersalah. Kalian berdosa. Masa kalian dibenarkan? Berarti membantah dong dalil ini. Ya, suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Yudas makan suap kan? Itu makanya Tuhan melarang ambil suap, karena kalau kamu terima suap, buta mata orang-orang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Orang benar dianggap salah, orang salah dibilang benar. Itu akibatnya. Nah, saya minta dalil. Anda kan seorang pendeta, mulut Anda kan seperti kelincahan mesin peninggalan Belanda tahun 3. Tolong kecepatan mulut Anda itu yang berbobot. Jangan cuma tapi kosong. Jangan yang kosong. Narasinya itu yang berbobot sesuai dengan tema kita. Saya mengatakan, Bang, Keluaran 23 nomor 7, endingnya jangan membunuh Yesus di situ. Karena tidak akan pernah Kenapa kalian? Ya, Anda sudah paham? Kau dengan kau punya. Anda sudah paham bukan? Yesus Bung, Yesus berkata harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Keluaran. Ini susah ini karena dia cuma modal telinga, nggak modal. Mikrofon. Kalau cuma dosa-dosa, jangan menganmut saya. Mana? Saya lihat kalian punya keberanian. Bagaimana kalau kita kembalikan dia ke kandang, Bang Jima? Jangan, biar dulu. Jangan. Biar aja, siapa yang mau dihadapi? Jadi gini, Saudara Indra. Tidak berani. Saudara Indra gini, Bang. Gini. Kan ini Anda mau sekali Yesus dibunuh sama seperti iblis. Kau itu sama seperti iblis, Bang. Pingin Kau kali yang Yesus iblis, dibunuh. Kau iblis, kau tidak ada Roh Kudus. Maka yang ada di dalam kau adalah roh iblis. Itu supaya kau tahu. Terus kenapa kamu Kalau pakai tidak rok ada Roh mini? Kudus di dalam diri kamu, yang ada roh iblis. Ya, terus kenapa kamu pakai rok mini? Pahamu berbulu, pakai rok mini. Kau bilang roh halus. Bukan begitu cara diskusinya, Saudara Indra. Sudah diselamatkan. Hei, kenapa kamu pingin kali Yesus dibunuh? Kenapa? Kenapa pingin kali kau Yesus itu dibunuh? Kenapa kau kayak iblis? Kamu itu ada iblis, makanya kamu tukang penipu. Kenapa kamu mau kali Kamu Yesus tukang itu pembohong. dibunuh? Karena kamu ada dalam diri kamu adalah roh iblis. Oke, Sekarang saya tanya, hanya tenangkan ada dulu. dua. Kalau bukan roh iblis, maka ada roh Tuhan di dalam diri manusia. Oke, baik. Saya mau tanya, Bang. Saya mau tanya. Tidak ada yang kalian Saya punya. mau itu tanya. adalah roh dari iblis. Saya mau tanya. Iblis merasuki Yudas itu tujuannya agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Iblis sementara melakukan pemberontakan terhadap Yudas, melakukan pemberontakan dan cara membuat Yudas berontak terhadap Yesus. Bukan soal penyelidikan, tetapi bagaimana dia bisa memberontak kepada Yesus. Iblis adalah Saya ulang. Iblis merasuki Yudas agar Yesus itu Agar dia disalib menyangkal Yesus. atau agar Yesus tidak disalib. untuk supaya dia disalibkan. Tetapi Berarti iblis mau agar Yesus disalibkan, betul? Bedanya dengan Anda apa? apa? Hei, iblis mau agar Yesus disalibkan, betul? Betul? Iblis tidak pernah tahu rencana Allah. Iblis tidak Ya tahu saya tanya, bukan itu saya kutanya, Saya tanya, iblis mau agar Yesus disalibkan, betul nggak? terhadap Yesus. Iya, Yesus, dengar. Iblis mau agar Yesus disalibkan, benar nggak? Tidak, karena iblis hanya datang untuk menggagalkan rencana Allah. Mana buktinya dia Yang jelas, datang? iblis dari semula adalah pemberontak. Jadi dia akan Kok larinya kemana-mana? Kenapa larinya kemana-mana? Iblis merasuki Yudas. Dengar. Iblis merasuki Yudas agar Yesus disalibkan atau agar Yesus tidak disalibkan. Dia menginginkan Yesus tidak disalibkan.
Loh, kok bisa dia Bisa, kenapa tidak? Kalau dia oke. Yudas, itu dalam rangka Oke. supaya Yudas menyangkal Yesus. Oke, Tetapi dia setelah tidak tahu kemudian proses penyaliban Allah. setelah kemudian iblis merasuki Yudas, apakah Yudas menunjukkan tempat persembunyian Yesus atau Yudas tidak menunjukkan tempat persembunyian Yesus? Mana yang betul? Dia menunjukkan, tetapi ada Berarti pemberontak terhadap Allah. itu artinya apa? Itu artinya iblis mau agar Yesus diapain? Yesus naik ke Itu apa? Apa tujuannya Yudas kemudian menunjukkan tempat persembunyian Yesus? Apa tujuannya? Apa tujuannya iblis menunjukkan tempat persembunyian Yesus? Di situ dikatakan uang dan dengki. Uang kan? Uang dan dengki. Nah, apakah hanya uang? Ya, uang dan dengki. Supaya Nyatanya Yesus dia ini, uang itu, dia menyesal. Yesus ini supaya dibunuh, betul? Dan karena apa? Karena uang. Iya, Yudasnya dapat uang, Yesusnya dapat apa? Salib atau tidak disalib? Dia laksanakan. Iya, saya tahu. Bahwa dia Yudasnya dapat uang, Yesusnya dapat salib atau tidak disalib? Manusia akan pergi. Yudasnya dapat uang, Yesusnya dapat salib atau tidak disalib? Loh, kamu membaca sendiri di dalam Alkitab. Boleh saya mengerti? Tidak ada satu pemimpin yang mengatakan Yesus. Yesus disalibkan. Itu ketawa saya, Bang. Tertawa saya itu tertawa kemenangan. Anda mengatakan Anda sabar. Anda mengatakan Yesus itu dikhianati Yudas. Iblis merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus. Tujuan berkhianat kepada Yesus agar Yudas ini menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Tujuannya kemudian agar Yesus ditangkap. Tujuannya supaya Yesus disalib. Berarti iblis menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Berarti salib itu adalah hadiah dari iblis. Sudah ya. Telan itu Bang. Telan. Iblis mau agar Yesus disalib. Akan diserahkan. Iblis mau agar Yesus disalibkan. Sudah. Titik. Pemain udah diam. Ya udah, kamu diam. Nanti pemain, silakan pejuang silakan. Ya, Saudara Indra diam ya. Diam situ ya, Dik. Bernarasi dulu ya. Silakan. Ya, silakan. Oke, gini Bang, kalau saya melihatnya justru begini, bahwa Yudas yang dirasuki oleh iblis itu pun bagian dari penggenapan. Kenapa? Karena dalam Matius itu menjelaskan ya, bahwa Yudas itu ketika dia mengetahui Yesus mau disalibkan itu, dia menyesal dan dia mengembalikan 30 keping perak itu kepada imam besar, ya kan? Nah, uang itu dipakai oleh imam-imam itu untuk membeli sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk kalau nggak salah ya saya. Nah, itu bagian penggenapan dari kitab para nabi juga yang menjelaskan bahwa ada uang darah lah istilahnya itu namanya. Nah, jadi saya melihatnya justru bahwa orang yang dirasukin setan pun Tuhan pakai itu untuk menggenapi firman-Nya loh gitu. Artinya apa? Tuhan berotoritas di situ. Jadi yang menang siapa? Ya Tuhan lagi di situ, ya kan? Jadi saya melihatnya bukan ini keberhasilan setan. Ya memang setan berpikir berhasil ketika dia bisa menyalibkan Yesus. Sama, ya kan? Tapi karya salib itu puncaknya bukan di kematian Yesus, tapi pada kebangkitannya. Karena Paulus bilang, percuma kita memberitakan Injil kalau dia tidak dibangkitkan. Kalau dia nggak bangkit itu percuma gitu. Jadi puncaknya itu ada di kebangkitan justru, gitu ya. Jadi ya menurut saya kemenangannya itu adalah di kebangkitan. Makanya saya menyembah Yesus, Tuhan yang hidup itu, begitu Bang. Ya, apa yang Anda ingin sampaikan sini kan temanya penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan kan gitu? Karya Tuhan Bang. Karya Tuhan. Di mana Tuhan kemudian? Ya, sabar dulu. Anda bernarasi terlalu panjang. Sekarang begini, tolong tunjukkan di mana Tuhan menginginkan pembunuhan kepada orang yang benar. Pembunuhan itu tidak pernah dibenarkan. Artinya gini, baik pengkhianatan Yudas, apa yang dilakukan oleh orang-orang imam besar, ya kan, tentara Romawi, itu semua kejahatan. Pembunuhan itu kejahatan, dan itu yang juga ditanggung oleh Yesus di salib itu,
Begitu, makanya Yesus bilang di 7 perkataan salib, salah satunya adalah, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itu dosa juga yang harus dia tanggung, begitu Bang. Begitu menurut Iya, saya. mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan Dalil apa, Bang? menginginkan? Dalil apa? Tuhan menginginkan pembunuhan, penyaliban. Dalilnya mana? Yesus kan bilang juga tuh, dia ceritain sama murid-muridnya kan, bahwa anak Saya manusia butuh akan dalil. diserahkan. Oke, Iya, bentar anak ya. manusia itu kan Yudas juga anak manusia, Bang. Yang saya tanya, di mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap anak yang dikasihi itu di mana dalilnya? Matius 26 ayat 2. Matius? Matius 26 ayat 2. Bang, Tuhannya yang mau. Di mana itu tertulis? Kenapa? Tuhannya yang mau. Itu kan Matius itu ditulis tahun 62. Yang saya tanya ini Tuhan mau supaya penyaliban terhadap orang benar itu tertulis di mana? Oke. Nah, karya salib itu kan sebenarnya juga sebuah nubuatan kan, bahwa sudah dinubuatkan di Yesaya ya kalau nggak salah ya, Yesaya 53 kalau nggak salah ya, tentang hamba yang menderita itu. Penderitaan Nah, hamba. kalau begitu Yesaya 53 ini Tuhan yang menginginkan gitu. Oh, iya dong. Berarti Yesaya Makanya kan- 53 ini firman Tuhan. Ya. Oke. Jawabannya berarti- clear di Yohanes. Oke. Gini Bang. Jawabannya dalilnya Yohanes 3 ayat 16. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah. Yohanes itu muncul nanti di tahun 40-an. Jangan, kita harus bercerita sebelum kejadian. Oke. Kok Anda Oke. menceritakan? Kalau saya pun menulis, hadir saya pada saat itu tahun 40-50, saya juga bisa mengarang, oh pembunuhan itu adalah untuk supaya harga minyak naik. Suma, kau bisa karang apa? Kau kan sebenarnya karang buku apa, Suma? Kau Sekarang mau kita, Yesus itu berkata apa, saudara? Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi tentang dirinya yang tertulis di dalam kitab Taurat kan? Ya. Bukan di dalam kitab Yohanes, kitab Matius, bukan, tapi Taurat, kitab para nabi, dan juga kemudian kitab Mazmur. Jadi jangan bawa-bawa tentang penyaliban itu, Anda bawa-bawa perjanjian baru, nggak ada, nggak nyambung. Enggak Bang, itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Oh nggak bisa, siapa bilang satu kesatuan, satu kitabnya dong. untuk Yahudi kok. Di mana kitab perjanjiannya Yahudi untuk orang Kristen? Mana Jadi tertulis? itu satu kesatuan kan penggenapan. Satu kesatuan dari mana? Dari Hong Kong. Itu ulah Itu kan- kalian. itu kan asumsi Abang. Loh, sekarang kalau begitu tunjukkan kepada saya. Di mana dalilnya bahwa hukum perjanjian lama itu untuk orang Kristen? Karena gini Bang, itu pertanyaannya sama Jangan juga. karena itu pembenaran, kalau karena saya butuh dalil. Dari mana Mazmur dalilnya? 140 Bukan Bang. itu penyempurnaan. Mazmur Dari mana? 147. Mazmur 147. Peraturanku yang datang kepada Israel tidak kuberikan kepada bangsa lain. Jadi kalau cuman pembenaran kayak gitu itu lumayan mengacaukan itu. Ulangan 33 nomor 4. Ulangan Bagaimana menjawab 33 nomor 4. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Kalian Bani Tahayul. Kami Yakub Bang. Apalagi Kami Indra Israel. ini Bani Kampret. Dengar. Gimana? Proses penyaliban itu ada di Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 17. Silakan. Sebab anjing-anjing Silakan. mengepung aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu dinubuatkan kan tidak? Penyaliban Yesus. Dia berkata, Allahku, Oke. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu perkataan Oke. Yesus dari salib yang kelima. Oke. Yesus Allahku, disalibkan Allahku, nggak pada- mengapa? Berarti itu adalah penyaliban. Indra. Yesus ada nggak di atas tiang salib pada malam hari? Ada nggak? Apa yang terjadi di malam hari? Ya, lah di situ Mazmur 22, orang yang disalib yang dinubuatkan itu teriak juga di pada malam hari. Ada nggak Yesus teriak di malam hari di atas tiang? Mana? Ada nggak? Mana dia berteriak di malam hari mana? Mana? Mazmur 22 nomor 2 kau baca, Indra. Makanya yang kebanyakan itu minum balok, minum tua. Kau belajar di mana kau itu? Kau belajar sambil coli kah? Dengar. Mana di malam hari? Allahku, mengapa engkau Itu ada kata malam, dan di malam aku teriak, tetapi tidak Mana juga di kata aku. malam? Aku teriak, kau bodoh sekali, Suma. Bodoh sekali kamu. Tuh, Kamu dengar, suka saya bacakan. Tuhanku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam. Apa itu? Mana di Mazmur berapa? Mazmur 22 ayat 2 tidak berkata begitu. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahlul. Di data nomor 2 itu jelas, Tuhanku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Apa sih kau ini? Apakah itu kayu salib? Ya, belajar lagi, Bang. Saya tanya, itu perkataan di kayu salib? Tidak ada.
Lah, Tidak kamu ada mengambil perkataan data Yesus kitabnya seperti itu. Yahudi, kau ambil kitabnya Yahudi, kau curi untuk Tujuh kau perkataan Yesus cocok-cocokkan tidak dengan ada agama perkataan paganmu Yesus. itu. Jadi itu Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ilahku, ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku itu berseru, perkataan Yesus, tetapi yang kelima. engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ilahku, aku berseru-seru pada siang hari, tetapi engkau tidak menjawab, dan berseru pada malam hari, tetapi tidak juga aku tenang. Mana ada Yesus berseru di malam Mana hari? itu? Popo kapang. Di mana Yesus teriak pada malam hari? Di mana tertulis? Di mana? Perkataan mana perkataan Aku berseru pada waktu siang, itu tetapi bukan engkau perkataan tidak Yesus menjawab, dikali. dan pada Itu waktu bukan, malam. bodoh sekali saya bilang kau bodoh karena itu bukan perkataan Yesus. Kau bilang tadi itu nubuatan untuk Yesusmu. Sekarang kau bilang bukan perkataan untuk Yesus. Perkataan yang kelima di kayu salib Yesus berkata, Allahku Allah. Mengapa kau meninggalkan aku, katanya. Itu perkataan Yesus di kayu salib, itu yang menunjukkan bahwa dia disalib, itu nubuatan. Kalau ayat yang ketiga tidak bukan Itu data nomor kedua. Dari mana kau tahu bahwa itu bukan Yesus? Kau bawa daripada kitab perjanjian nubuatan itu, kau lihat kembali ke dalam kitab perjanjian baru. Apakah dia selaras? Itu berkata Yesus di kayu salib atau bukan? Maka kau akan melihat yang cocok. adalah Lalu yang itu sesuai nomor dengan- duanya untuk siapa? Nomor satu untuk Yesus, nomor dua untuk siapa? Itu apa perkataan Yesus? Itu perkataan Iya, Yesus makanya. menunjukkan bahwa dia tidak dikuatkan. Makanya, adik, Dinda, dengarkan, Dindaku Indra yang blow on, dengarkan, Dindaku Indra yang blow on, dengarkan. Kalau kamu mengambil, dengar, Adek Indra yang unyu yang blow on, yang giginya belum tumbuh, dengarkan saya. Dengarkan saya, Dek. Apa? Itu perkataan Yesus kau tidak sebut. Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Aku perkataan berseru. Yesus bahwa dia- Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan Tuhan tidak menolong aku. Dan tidak menolong aku. Tuhanku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan berseru pada waktu malam. Di mana Yesus berseru pada waktu malam, Cahayu? Kamu nggak malu? Perkataan yang kedua, itulah perkataan Apa sih orang ini? Jadi kamu nggak malu? Kamu nggak malu Tuhanmu minta tolong? Kamu nggak malu Tuhanmu minta tolong sama Tuhanku? Kamu nggak malu? kepada Tuhanmu. Tuhanmu di mana? Saya tanya. Ini kapan kau ini punya Tuhan, tertulis. kapan kau punya Allah? Ini tertulis di kitabmu. Kapan Allahmu datang dan berbicara kepada kalian? Ini Yesusmu teriak kepada Tuhanku, itu tertulis dalam kitabmu. Gimana sih lo? Kapan kau bilang kepada Tuhanku? Ini di dalam kitabmu tertulis. Yesusmu Tuhanmu berteriak memanggil minta tolong kepada Tuhanku. Ketemu Tuhanmu. Kapan kau bisa buktikan? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Tuh, Tuhanmu berharap ditolong sama Tuhanku. Gimana dong? Tunjukkan. Allahku, mengapa kau tidak menolong aku? Ini Tuhanmu berharap ditolong sama Tuhanku. Mana kau tunjukkan Allahmu mana? Ini tertulis di kitabmu. Kau baca coba itu. Buktikan. Itu Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku. Tuhan kok minta tolong? Minta tolong kepada siapa lagi? Itu Kepada Tuhanku. Udah ya Indra ya, kau ke gereja aja dulu Indra. Allah meninggalkan Indra, kau ke gereja, masuk ke toilet, colok pantatmu sendiri. Karena kau seorang pendeta kan, tapi otakmu tidak berfungsi. Ilahku, mengapa kau meninggalkan aku? Ayat itu menjelaskan mengenai kesendiriannya, Bang, begitu, Bang. Nah, terus kenapa Tuhan minta tolong? Dalam kemanusiaannya. Oh, manusia. Karena dalam kemanusiaannya dia sebagai karya penyelamatan Allah, karena akan merasakan sakit seperti disalib. Karena Yesus itu kan dalam inkarnasi Allah, dia itu 100% sepenuhnya manusia begitu. Tapi orang Yahudi kok enggak? Orang Yahudi ketika menerima tentang Tuhan, dia tidak ada lagi konsep-konsep pagan kayak gitu, Bang. Kok bisa ya? Enggak ada konsep pagan kayak gitu. Tuhan menderita, Tuhan butuh makan, Tuhan minum. Karena mereka sudah diajarkan di dalam kitab mereka Yeremia 31, 34 jelas dikatakan di sana. Jelas itu.
Mereka tidak lagi mencari-cari Tuhan kayak mana, Tuhan mati dan seterusnya. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil Itu kan telah karena mengenal Allah aku. menyatakan diri, Bang. Allah menyatakan dirinya, bukan berarti Allah sepenuhnya menjadi manusia begitu. Ya tidak perlu lagi. Sedangkan kalian sibuk. Anak orang kok anggap Tuhan. Orang Yahudi sudah tamat. Tuhannya itu tidak serupa dengan manusia. Udah tamat mereka. Sementara kalian yang dari barat ini justru sibuk melantik anak orang jadi Tuhan. Ada nggak Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Ada nggak? Mana Ketika makanya itu, Bang, murid-muridnya- harus dibedakan begitu. Karena Kristen itu tidak menganggap manusia sebagai Tuhan, tapi karena dijelaskan di Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17, dikatakan di situ bahwa Berarti Allah Tuhanmu adalah roh beda. begitu. Bukan Berarti manusia. Tuhanmu beda dengan Tuhannya orang Yahudi. Karena Tuhannya orang Yahudi itu bukan roh. Mana ada Tuhannya Yahudi roh? Roh itu makhluk. Dalam kekristenan, karena Allah itu tidak bisa dilihat. Jadi untuk makanya Allah menyatakan dirinya, yaitu manifestasi. Ya, apa bedanya dengan dari orang dirinya. Hindu? Apa bedanya dengan Hindu? Brahman tidak bisa dilihat, maka dia datang dalam bentuk Krishna. Apa bedanya? Karena Allah menyatakan dirinya sebagai karya penyelamatan begitu. Apa tujuannya Allah menyatakan diri? Kan pasti ada tujuannya begitu. Yang mengatakan Allah menyatakan diri dalam bentuk manusia itu kan kalian. Tuhannya sendiri ada nggak menyatakan itu? Nah, makanya dalam kekristenan, Bang, itu tidak sepenuhnya Allah Bapa itu dia berinkarnasi menjadi manusia begitu. Karena sang firman ini keluar dari Bapa begitu, Bang. Keluar dari Bapa. Ya, Siapa firman itu? memang Ya, keluar Yesus dari Kristus, Bapa. begitu. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Semua manusia itu adalah firman yang keluar dari Bapa. Semua manusia, bukan cuma Yesus. Anda juga adalah firman yang keluar dari Bapa. Tidak Apa begitu, bedanya Bang. dengan Yesus? Karena seperti di Kejadian itu Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya, karena di situ berulang kali Ya Allah sama, berfirman. Yesus Allah juga berfirman diciptakan begitu. dengan firman-Nya. Allah berfirman, jadilah Yesus. Nah, Sama. kalau bisa Bang Juma kasih ngomong lah orang, jangan cuma Abang Ayu dengarkan. Yesus Baik, tidak Bang, diciptakan, Bang. Yesus tidak diciptakan. Nenek kiper. Dia Otakmu bocor. Dia dilahirkan, Bang, bukan diciptakan, Bang. Apa ciptaan itu? Apa itu yang dimaksud ciptaan itu apa, Bang? Ciptaan itu Yang- berasal dari kata apa? Cipta. Cipta itu apa? Karya. Karya itu adalah Ya. sesuatu yang tidak ada menjadi Diciptakan ada. itu, ya iya, Bang, yang belum ada menjadi ada. Kan sebelumnya manusia memang sudah ada, Bang Adam, Bang, begitu, Bang. Ya, berarti samanya kita dengan Yesus kalau gitu. Yesus tidak diciptakan. Apa sih Yesus tidak diciptakan? Gimana ceritanya? Yesus tidak diciptakan. Otakmu robek. Gimana ceritanya Yesus tidak diciptakan? Anda baca Yohanes 1 nomor 14. Apa di situ? Ya, Apa itu? ya. Perkataan itu telah menjadi. Berarti diciptakan menjadi apa? Menjadi daging. Untung nggak dikasih kecap. Di situ menyatakan bahwa firman Allah itu dan rohnya yaitu bagian dari Allah Bapa, yang keluar dari Bapa, yang Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Itu berinkarnasi menjadi manusia begitu, Bang. Bukan berarti Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Pencipta langit dan bumi, Tuhannya Yahudi berinkarnasi Karena- menjadi anaknya Maria. karena firman tidak diciptakan, Bang. Karena firman itu pencipta. Karena Allah menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya begitu. Lah Yesus ini bukan firman-Nya. Yesus adalah firman gitu. Maksudnya Logos. di mana dalilnya Yesus adalah firman? Di mana dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Di Yohanes 1 itu firman bersama dengan Tuhan. Firman yang bersama dengan Tuhan. Ada nggak Yesus di situ? Ya. Nggak ada. Nanti setelah menjadi daging baru ada Yesus. Gimana sih abang ini? Ya itu dia, karena itu berinkarnasi, Bang, begitu. Dia Loh kok berinkarnasi pula? Maksudnya apa manusia, berinkarnasi? begitu. Maksudnya apa berinkarnasi? Abang ngerti nggak arti inkarnasi? Ya saya ngerti. Terus bagaimana caranya? Berarti Tuhan berubah gitu? Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Allah menyatakan dirinya begitu. Allah menyatakan Iya, dirinya. Tuhan Makanya dia berinkarnasi, berubah. begitu. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Kan begitu. Nah, makanya perlu dipahami tujuan Allah menyatakan diri ini apa, kan sebagai Nah, itu kan karangan kalian. Itu karangan penyelamatan, kalian. begitu. Yesus Itu karangan gereja. Itu karangan kalian. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel untuk apa? Menurut Yesus. Itu bukan karangan kami, itu dari Di mana? kitab kok, Bang. Ya itulah kitab kalian, karangan kalian.
Itu bukan karangan kami, itu karangan memang fakta di Alkitab begitu. Sekarang begini, coba Anda baca kitab saudara Yohanes 3 nomor 16. Siapa yang harus dipercaya di situ? Yesus kan? Ya, karena orang Nah, ini kan pengikut tolong Kristus. tunjukkan kepada saya ucapan Yesus tentang inkarnasi itu mana? Coba tunjukkan kepada saya. Kan Yesus yang harus dipercaya. Nah, mana inkarnasi menurut Yesus? Dijelaskan di ayat Yohanes 1 ayat 14 tadi firman menjadi manusia. Yang saya minta Yesusnya yang menjelaskan, bukan pengarang Yohanes. Alamak, kan Yesus yang harus dipercaya. Inilah begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang suci. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup, yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus kan? Nah, di mana Yesus membahas inkarnasi itu? Di mana? Ya, karena dia berulang kali berkata, dia menjelaskan otoritasnya sebagai anak yang dalam kemanusiaannya begitu. Iya, di mana dia membahas tentang inkarnasi itu? Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Mana Di Filipi inkarnasinya? 2, di Filipi 2 ayat 6 ayat 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Yesus yang harus dengan Allah itu dipercaya, sendiri, begitu. Yesus. Hei, Paman, Yesus Ya. yang harus dipercaya, bukan Paulus. Alamak, gimana sih orang ini? Oke. Siapa yang percaya kepada Yesus peroleh hidup, bukan percaya Paulus. Yesus berkata apa? Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan inkarnasi Tuhan. Gimana sih saudara? Kan Di mana Yesus berbicara? Di Yohanes kan sudah dijelaskan, firman menjadi manusia Apa? gitu. Itu bukan ucapan Yesus, kan yang harus dipercaya Yesus. Dan sebelum-sebelumnya nabi ribuan tahun sudah menjelaskan bahwa nanti akan lahir seorang anak dari yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sudah Yesaya 9 lagi kamu bawa. membuatkan, Yang harus begitu. dipercaya ini Yesus. Yesus. Bukan yang lain. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan hambanya yang suci. Iya, karena kan Siapa yang percaya kepada hambanya si Yesus ini memperoleh hidup kekal. Berarti yang harus dipercaya siapa? Yesus kan? Nah, di mana Yesus membahas inkarnasi? Jadi inilah, jadi itu. Di mana Yesus mengatakan itu? sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi melalui perantaran para nabi. Yang Yesus harus sendiri dipercaya berkata siapa, kepada perantaran nabi-nabinya begitu. Yang harus dipercaya siapa menurut Tuhan? Yesus Begini. atau yang Anda sebutkan tadi? Begini, karena dalam hakikat dan keberadaannya Yesus adalah Tuhan. Jadi sebelum-sebelumnya dia sudah menubuatkan dirinya sendiri melalui Yang harus perantara nabi-nabi dipercaya begitu. Yesus. Sederhana bukan? Aku adalah manusia yang tadinya adalah Bapa yang berinkarnasi menjadi manusia. Mana dalilnya? Di Yohanes 5 Bahkan dia mengatakan, ayat 58 dia berkata sebelum Abraham jadi aku telah ada begitu. Alamak, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Hei, Anda lihat gunung yang paling tinggi di bumi ini. Dia sudah ada sebelum Abraham Adam ada. Tuhan kanlah itu. Lucu ente ini. Itu bukan pernyataan inkarnasi. Anda kan membawa doktrin Yesus inkarnasinya Tuhan. Jangan kebawa aku ada sebelum Abraham ada. Apaan sih? Sebelum ibunya ngeden, Yesus belum ada. Ngeden dulu ibunya baru dia ada. Sekarang permasalahannya, di mana Yesus mengajarkan tentang inkarnasi? Aku tadinya adalah sapi, sekarang aku adalah ayam. Mana? Ya, Ada. sudah dinubuatkan para nabi begitu. Kenapa pula nubuatan lagi yang kamu bahas? Karena yang Allah harus dipercaya Yesus atau melalui perantara nabi nubuat? gitu. Karena melalui Kan Yesus perantara yang nabi. Kan Yesus yang harus dipercaya. Kan Nabi Yesus Musa yang juga harus sudah. dipercaya. Iya, dia kan berfirman berbicara melalui perantara nabi-nabi begitu. Dan nabi-nabi Kan itu Yesus sudah ada di tengah-tengah. Yesus sudah ada di tengah-tengah manusia di atas bumi. Kenapa bukan Yesus yang mengatakan itu? Sedangkan dia berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan Yohanes 3:16. Ya karena dia sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi ribuan tahun yang Ya, lalu kenapa begitu. bukan Yesus yang berbicara langsung? Bukankah dia itulah yang harus dipercaya? Karena Yesus kan belum ada. Bagaimana dia menubuatkan dirinya sendiri? Yesus ada di bumi belajar, bahkan dia mengajar selama 3 tahun. Kenapa dia nggak mengajarkan dirinya seperti itu? Kenapa justru Anda yang lebih jago daripada Yesus? Sebelum inkarnasi, Alamak. Allah sudah memakai para nabi mengatakan bahwa dia akan menyatakan dirinya begitu, Pak. Coba. Kalau Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan,
ketika dia menjadi manusia, aku datang sebagai manusia atas kehendak siapa? Kalau dia adalah inkarnasi Tuhan, dia harus mengatakan atas kehendak siapa? Dia kan inkarnasi Tuhan. Aku adalah inkarnasi Bapa. Apa ucapannya? Aku datang ke atas muka bumi atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Loh, bukankah dia Allah sendiri? Iya, Allah sendiri. Ya. Kenapa dia masih menyebut atas kehendak Allah yang ada di langit? Dia dalam inkarnasinya berbicara kepada Bapa bahwa itu adalah kehendak Bapa begitu. Apa itu inkarnasi? Hei, apa itu inkarnasi? Seibarat manusia jadi babi. Itu inkarnasi. Orang berinkarnasi menjadi babi. Tidak ada lagi orangnya, yang ada cuma babi. Inkarnasi itu apa itu namanya? Roh, perwujudan roh yang dari tidak kelihatan. Roh itu kan apa sih orang ini? Menyatakan apa sih orang ini? Anda berbicara inkarnasi itu ibarat orang jadi babi ngepet. Tak ada lagi orangnya, yang ada tinggal babinya. Itu Yesus mengatakan kan manusia begitu Bang, bukan roh. Apa sih? Inkarnasi itu perwujudan Anda roh. Pandai-pandaian Anda ini. Pandai-pandaian Anda ini. Yesus yang berhak atau Anda yang berhak menyatakan siapa Yesus? Jawab. Anda atau Yesus yang berhak menyatakan siapa dirinya? Allah sendiri menyatakan dirinya. Sekarang saya tanya sama Anda, yang punya kapasitas menjelaskan tentang siapa dirinya, Anda atau Yesus? Alkitab. Alkitab. Ini cara ular tua bicara kayak gitu. Alkitab. Orang sudah jauh kok Bang. Seketika Yesus dianggap sampah, Anda melanti Yesus adalah Bapa yang datang menjadi manusia. Yang bisa menjelaskan itu siapa? Anda mengatakan Alkitab. Lah, Yesusnya mana? Pensiun. Bukankah Anda sedang berbicara mengenai Yesus? Yang tahu tentang Yesus adalah Yesus, bukan Anda. Mana ucapan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Bapa? Dia kan sudah berulang kali mengatakan bahwa barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa. Itu berarti artinya alamak, Allah menyatakan dirinya, manifestasi dari Allah itu sendiri. Itu inkarnasi. Apa dasar pijakannya dia berkata Allah begitu? Menjadi manusia begitu. Gimana? Berarti bohong Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa tidak bisa kau lihat, Bapa tidak bisa kau dengar. Berarti dia bohong dong. Ya, makanya itu Allah menyatakan dirinya berinkarnasi agar manusia. Itu kan tanggapan saudara. Itu tanggapan saudara. Yesusnya mengatakan itu enggak? Kan sudah dibilang barang siapa yang melihat aku sama dengan Bapa. Sudah karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa itu tidak bisa kemudian menjadi manusia. Jadi siapa yang satu apa? Satu hakikat. Nenekmu kiper. Jadi menurutmu Bapak itu juga punya biji peler? Bukan itu hakikatnya mereka adalah Allah begitu. Kalau hakikatnya itu satu, berarti kehendaknya juga satu, betul? Kehendaknya satu, ya. Nah, coba kau baca Yohanes 8:42. Aku datang ke atas muka bumi atas kehendak siapa? Ya secara inkarnasi dalam kemanusiaan. Ya itu mulai lagi kan, alamak. Gimana sih? Ya memang kehendak Bapa, tapi kuasa. Gimana sih? Anak. Jadi kehendak Bapa dan kehendak Yesus itu beda? Kehendak dalam kemanusiaan Yesus, dia taat, patuh dan taat terhadap Bapaknya gitu. Apa sih orang ini? Aku datang menjadi manusia. Setelah Yesus dan Bapa datang menjadi manusia, dia satu hakikat menurutmu? Ya satu hakikat, yaitu Allah sebelum. Berarti satu kehendak dong. Berarti satu kehendak dong. Ya satu kehendak. Nah, kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Ya karena kan di situ Allah sudah berinkarnasi gitu, sudah berinkarnasi menyatakan dirinya sebagai manusia begitu. Aduh, ya Allah yang karim. Secara inkarnasi dia berkata dalam kemanusiaannya karena berkata dalam kemanusiaannya. Kalau dia datang sebagai manusia, yang datang sebagai manusia ini Bapa atau bukan? Yang datang sebagai manusia yaitu Firman. Nah, berarti bukan Bapa. Ya secara inkarnasi bukan Bapa karena beda pribadi begitu. Bukan. Yang datang sebagai manusia ini Bapa atau bukan? Allah yang datang Allah. Kok lari lagi ke Allah? Allah tapi bukan Bapa. Allah tapi bukan Bapa. Pohon atau sumpah serapa yang datang ini? Allah tapi bukan Bapa gitu. Allah siapa? Allah yang mana? Allah bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub.
Walama. Kalau yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak pernah jadi manusia. Kan sudah dinubuatkan oleh nabi. Nubuat lagi. Allah memakai para nabinya begitu. Kenapa bukan Yesus yang berbicara langsung? Kan sudah berinkarnasi itu, apalagi dia menubuatkan dirinya, kan sudah berinkarnasi. Bukan menubuatkan, menjelaskan dirinya. Kenapa bukan dia yang menjelaskan dirinya? Kan sudah dijelaskan. Di barang siapa? Mana Yesus menjelaskan dirinya mana? Di mana Yesus menjelaskan dirinya kalau Yohanes dia 10. adalah inkarnasi? Yohanes 10 ayat 30. Kau menyebut aku dan Bapa adalah dia dan Bapa, aku dan Bapa adalah satu gitu. Satu apa? Sementara di dalam Yohanes 8 dia mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Di mana ayatnya? Yohanes 8. Jangan marah aja Bang Cuma, Yohanes 8. Saya nggak marah. Memang suara saya kayak gitu. Yohanes 8 ayat. Jangan marah aja. Kalau tunjukkan ayat 3 harus sesuai dengan Coba baca nomor 15, 16, 17. Ayat 15. Ya. Coba baca. Ya, makanya di situ mereka Bapak dan anak beda pribadi. Bapak dan anak berapa? Satu esensi yaitu Allah begitu, satu hakikat Satu yaitu esensi. Allah, gitu. Kau kenapa suka ngarang-ngarang, Bung? Kenapa Anda ini suka kali ngarang? Kenapa Anda suka ngarang? Yesus mengatakan, kamu menghakimi manusia menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku bersama dengan Bapa. Aku dengan Bapa itu berapa? Seorang diri atau berdua? Mereka itu kesatuan, yaitu hakikatnya Kesatuan nenekmu satu kiper. Allah, gitu. Ular tua Karena juga ini, ular tua. Kau itu ular tua juga Kuasa memang. ada di anak. Kalian itu semuanya Dan keduanya rata-rata tidak ular bisa tua. dipisahkan. Keduanya tidak bisa. Tidak bisa dipisahkan gimana? Tuhan tidak mengizinkan aku seorang diri. Berarti aku dengan Bapa berdua atau sendiri? Tidak bisa dipisahkan. Kalau berdua Tidak itu bisa ada dipisahkan. dua Pula. oknum. Bapak, mengapa kau meninggalkan aku? Tak bisa dipisahkan pula. Itu berarti ada dua oknum. Nah, Bapa dan Anak ini adalah kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Hakikatnya itu Lah yang satu. teriak kemudian Eli lama Allah. sekali itu siapa? Nah, cerita dongeng kau Yesus. kawan. Berpisah enggak dia? Berpisah enggak? Roh Allah tetap ada dalam dirinya sekalipun dia Alah, ngarang bebas kau. itu Ada. ekspresi dari Pusing saya hadapi kemanusiaannya, orang-orang karena ini. dia akan mengalami Bung, kau kesakitan, baca dulu itu, kau baca kematian dulu tuh. gitu. Aku tidak menghakimi sebab jika aku menghakimi, penghakimanku benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri, kalau lebih seorang berarti berapa itu? Ya kan itu mereka itu kesatuan, bukan dua oknum begitu. Kehendak di Bapa, kuasa di Anak, keduanya tidak bisa berpisah. Kalau keduanya berpisah, tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Itu kau sebut keduanya. Ya. Kesatuan. Berarti dua kan? Hakikatnya Kan berarti dua kan? Iya, berarti dua kan? Hakikatnya mereka Udah satu selesai. Allah begitu. Iya, kamu itu konsepmu, itu konsepmu. Tapi konsep Yesus tidak begitu. Itu konsepmu. Tapi konsep Yesus tidak begitu. Itu konsep saudara, silakan aja nggak apa-apa. Tapi Yesus tidak begitu konsepnya. Ya, Konsep pagan memang kayak gitu. Karena dalam kekristenan kalau Allah itu bukan berbicara mengenai keberapaan, tapi ke bagaimana anak Allah itu begitu. Ya itu Kristen, itu Kristen. Tapi kalau Yesus tidak. Ini saya Itu Kristen, Bang. aja ya. Tapi kalau Yesus tidak. Di data nomor 29-nya dikatakan apa? Dan Tuhan yang telah mengutus aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri. Iya, Berarti aku dan bicara Bapa seorang atau dua dalam orang? kemanusiaannya anak bukan Bapa dalam inkarnasinya. Secara inkarnasi anak itu bukan Bapa, karena anak itu yaitu sebagai bagian karya penyelamatan dari Allah untuk Berarti Yesus ini bukan Tuhan manusia. kalau gitu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dalam inkarnasinya, Dah selesai. dalam inkarnasi, Berarti memang Yesus tidak sehakikat dengan Bapa. Satu hakikat. yaitu Apanya yang Allah. menjadi manusia? Apanya Tuhan yang menjadi Yesus? Tuhannya atau Firmannya, pribadinya Allah. apanya yang menjadi Yesus? Tuhannya, hakikat Tuhannya yang menjadi Yesus atau ciptaannya yang menjadi Yesus? Apanya? Firmannya Secara hakikat dan keberadaan. Apanya Yesus yang itu menjadi Yesus? Apanya yang menjadi Yesus?
sepenuhnya Tuhan, karena Yesus berasal dari atas, dari surga. Dia sendiri berkata, aku berasal dari surga, dari atas. Itu secara eksistensi keberadaan. Kalau secara hakikat, nah makanya tadi saya bilang apanya Tuhan yang menjadi Yesus? Apanya Tuhan yang menjadi Yesus? Bapa adalah satu, mereka satu roh begitu. Itu pemahamanmu kawan. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua, gitu loh. Mereka satu, makanya Yesus berkata itu pendapatmu, silakan. Tapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Udah selesai. Saya lebih percaya Yesus, kawan. Kawan. Saya lebih percaya Yesus daripada kau. Ehad itu bukan berbicara angka satu. Saya lebih percaya Yesus. Aku dan Bapa adalah dua. Udah selesai. Saya nggak percaya sama kau. Kau karisteng. Begini aja bang. Bisa nggak saya kasih analogi biar ngerti bang? Bisa nggak saya kasih analogi? Saya sudah mengerti. Bisa Kamu sudah ngerti. Iya, tapi bisa nggak satu aja cuma. Bisa nggak satu aja? Saya sudah paham kalau karisteng agama pagan. Ini memang analoginya hampir mendekati untuk membantu saja ya. Memang tidak sepenuhnya bisa dipahami Tritunggal itu. Nah, jadi bisa analogikan. Saya paham aja. Tuhan, saya paham Tuhan kau itu tiga. Udah. Iya, makanya dengar dulu, Bang. Saya mengerti. Karena abang saya paham, saya ngerti Tuhanmu itu tiga. Udah selesai. Dan saya lebih percaya Yesus bahwa Yesus berdua dengan Tuhannya. Yesus itu berdua dengan Tuhannya. Yesus tidak seorang diri, dia berdua dengan Tuhannya. Itu kesatuan, Bang, bukan itu imanmu. Itu imanmu. Silakan. Saya nggak paksa kok. Silakan dengan imanmu. Tapi saya lebih percaya kepada Yesus. Biar mengerti. Saya lebih percaya Yesus daripada kebodohanmu. Iya, gitu dong. Silakan Anda dengan kebodohan Anda, silakan. La ikraha fid din. Memang betul. Kami lebih percaya karena kami diselamatkan melalui Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Silakan aja. Makanya kalian itu diusir. Itu tadi yang saya bacakan. Dan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapa adalah satu, adalah dua. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Dia berbicara dalam kemanusiaannya. Karena anak bukan Bapa, kan sudah saya bilang. Secara inkarnasi, anak bukan Bapa. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dia berbicara sebagai apa di situ? Dia berbicara sebagai aku dan Bapa satu, karena mereka satu. Iya, sebagai apa dia berbicara? Sebagai apa? Sebagai apa? Ya, sebagai Allah. Nenekmu kiper. Nah, itulah kau ular tua. Yesus sedang berbicara sebagai manusia, di situ kau bilang sebagai Allah. Pohon. Dia berbicara dalam keilahiannya, dalam keilahiannya. Yang berbicara keilahian. Dia satu hakikat dengan Bapanya. Yesus berbicara yaitu Allah. Dia berbicara sebagai manusia, kuclu. Bukan berbicara sebagai manusia sebagai ular atau sebagai ayam. Dia berbicara sebagai perlu manusia. Dipahami ayat selanjutnya. Dia berkatakan, makanya respon orang Yahudi mengatakan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah begitu. Oh, enggak. Yesus mengatakan kemudian di data 34-nya apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Ayo. Musa disebut Allah juga, Keluaran 7 nomor 1. Ayo. Malaikat juga disebut Allah. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia disebut Allah. Siapa kata siapa? Kata Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes 10 yang kau baca tadi tuh. Kamu tuh bicara, tidak ada data, sembarangan saja. Dia berbicara, makanya berbicara apa, kawan? Berbicara apa? Yohanes 10 34 36. Keilahiannya. Mana ada Yesus punya sisi keilahian? Ya, mana sisi keilahian Yesus? Mana? Gini, tunjukkan sisi keilahiannya mana? Makanya dibaca ayat selanjutnya ayat 33. Di sini orang yang 34-nya teruskan. 34 baca, 35 baca, 36-nya baca. Menyamakan diri dengan Allah begitu. Nenekmu kiper. Yesus makanya ketika dituduh begitu, Yesus klarifikasi. Hei kalian yang bahlil, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah, dan apa yang tertulis dalam kitab Taurat tidak bisa dibatalkan. Makanya belajar. Itu kan Allahnya huruf kecil, Bang. Itu kan Allahnya huruf kecil, bukan huruf besar. Ular tua kecil lagi ya Allah. Yunani itu tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Ada aja. Itu Musa di dalam Keluaran 7 nomor 1 dipanggil apa? Dia disebut Tuhan. Dia disebut Allah juga. Dia disebut Elohim. Sama sebutannya kepada Tuhannya Bani Israel. Apakah kemudian Musa itu Tuhan? Bukan. Benarlah Yesus. Ayo di mana? Tunjukkan data. Di mana? Adalah Allah. Nggak ada yang bisa diskusi ini, nggak pakai data. Semuanya
Di mana? Cuman Ayo, doktrin, bantu itulah membawakan kawan-kawan. narasinya kayak gini. Tunjukkan datanya. Keluaran 7 Bahlul nomor 1. Oke, Keluaran 7. Itu Kamu yang saya baca pakai dulu. kitabnya orang, kau pula yang tidak ngerti. Malah lebih malah Manjuma kita yang kan lebih bilang, ngerti. Ayat Manjuma kan bilang mengatakan Musa itu adalah Allah. Ya, saya cari dulu ya. Ya silakan. Oke. Keluaran 7 nomor 1. Lebih paham kita, Mbak. Padahal kau ngaku anak-anak dewa, gimana sih? Harusnya anak-anak dewa Berfirmanlah, ini yang lebih paham. berfirmanlah Baca ya, Tuhan di sini. kepada Musa. Di sini Lihat firman seperti aku itu. mengangkat Firman engkau Tuhan sebagai kepada Musa, Elohim bagi Firaun. Engkau sebagai Allah bagi Firaun. Nah, Itu bagi Firaun. Bagi Firaun. Ah, terus Yesus ini diangkat sebagai Allah untuk siapa? Yesus Hei, itu bagi seluruh. Hey. Mana manusia, dalilnya? Bo. Di mana dalilnya? Bapak mengangkat Yesus sebagai Allah untuk seluruh manusia. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Coba. Sebagaimana Yesus berfirman Tuhan, sebagaimana Musa Tuhan berfirman kepadanya, mengangkatnya menjadi Allah untuk Firaun. Di mana Yesus mengangkat Yesus menjadi Allah? Di mana dalilnya? Tadi Tunjukkan. teman saya sudah berusaha. Di mana Jawab kawan? berapa kali ya, Abang Juma. Hei, di mana Tuhan mengutus Yesus Yesus itu, untuk menjadi dengar. Allah bagi orang Roma dan Yunani? Di mana dalilnya? Di mana? Tunjukkan. Saya jangan matikan mic saya. Aduh. Iya, silakan. Silakan saudara, silakan. Saudara tunjukkan di mana tertulis Tuhannya Yesus mengutus Yesus untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen dan Yunani. Tunjukkan kepada saya. Selayaknya Musa diutus menjadi Tuhan bagi Firaun. Yesus ini adalah pribadinya Allah itu sendiri yang turun ke Itu dunia kan ini menurut kepada manusia. kamu, Cak Ayu, yang saya minta menurut Tuhannya. Jangan Yohanes ayat 1. Alamak, gimana sih saudara-saudara Kristenku ini? Ayolah, jangan memperbodoh diri. Ayolah, jangan memperbodoh diri lah. Jangan memperbodoh diri. Pada mulanya adalah firman Musa, Tuhan itu kawan. bersama-sama dengan Allah. Saudara dengarkan saya. Musa diutus Tuhan menjadi Tuhan bagi Firaun. Sekarang Bagi tunjukkan Firaun, itu bagi Firaun. bagi Firaun. Sekarang tunjukkan Tuhan mengutus Yesus. Sekarang tunjukkan di mana Tuhan mengutus Yesus menjadi Tuhan bagi umat manusia. Mana dalilnya? Ayo. Mana dalilnya? Yesus itu saya Itu bilang kan Yesus imanmu. adalah pribadinya Itu Allah. imanmu, bro. Kamu imanmu Bukan itu. iman saya. Bro. Itu imanmu, bro. Yang saya minta firman Tuhan yang mengutus Yesus menjadi Tuhan untuk Kristen itu di mana? Di mana Tuhan berfirman begitu? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Kristen. Mana dalilnya, bro? Kita butuh dalil kan? Kita nggak mau memperbodoh diri kan? Nah, mana dalil? Nah, mana dalilnya? Oke, santai sabar. Ya, silakan. Roma 14 nomor 9. Jangan sampai dunia tertawa. Nomor 9. Nah, lalu mana? Firman Tuhannya mana? Firman Tuhan. Jumlah buka di 1 Petrus ayat 18. Firman Tuhannya yang saya minta. Bukan, maaf. Di sini bukan. Firman Tuhannya Bang yang saya minta. Coba buka di Matius 23 ayat 18, sudah jelas Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya? Bukan saya. Yang saya minta firman Tuhannya, kawan. Mana firman Tuhannya? Itu perkataan Yesus, kawan. Mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan. Susah memang ini. Susah. Yang saya minta firman Tuhannya, kawan. Bang Juma, kemarin ada satu ini kepada kamu, Abang Juma belum jawab sampai. Firman Tuhannya yang saya minta, jangan nangis dulu. Kemarin saya tanya kepada Bang Juma belum jawab sampai. Firman Tuhannya mana? Jangan main mute. Jangan pindah tempat dulu kalau lu gak jawab itu. Sebagaimana gini loh Banyumaya, Keluaran 7 nomor 1 ini saya ganti Musa menjadi Yesus ya. Ya seperti kan gitu bunyinya. Gini loh, berfirmanlah Tuhan kepada Yesus, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Tuhan seluruh umat manusia. Bantu Nah, itu kan, ada nggak bunyi begitu? Ada nggak bunyi begitu di Bible? Sampai sekarang Bang Juma belum jawab. Udah, Run. Di mana wahyu bisa ya. pertama kali? Di mana bisa. yang wahyu pertama kali? Nggak bisa dia. Lebih nyambung masalah loh, bener. Bang Zuma. Banyuma paling sabar menghadapi orang yang Itu kasihan. makanya Iya, perwujudan Allah Bapa Bener sih. secara Mamula sih. inkarnasi, kesatuan anak dan Bapa, Mamula dan sih. Bapa secara inkarnasi. Makanya mereka itu kesatuan. Ya, itu imanmu. Allah begitu. Itu Dia satu imanmu, Allah. kawan. Itu imanmu, kawan. Silakan.
Tapi Yesus mengatakan Bapa dan aku dua. Itu imanmu kan? Oke, silakan aja dengan imanmu. Bungkus. Itu berbicara dalam kemanusiaannya, tapi berbicara dalam keilahiannya. Dia melihat di mana dia Yesus berkata dirinya. di mana Yesus menampakkan keilahiannya, di mana? Aku dan Bapa adalah satu. Pertama, itu otoritasnya sebagai Tuhan, yaitu mengampuni dosa. Yesus berkata, di mana Yesus mengatakan aku mengampuni dosamu, di mana? Ayo, di mana? Saya tutup channelku. Berkata, dosamu sudah diampuni kan? Yesus berkata memalukan. Dosamu telah diampuni. Yang saya minta di mana Yesus berkata dosamu telah aku ampuni, mana? Coba. Mana? Ya, itu dia berbicara mengenai otoritasnya begitu. Bapa, ampunilah dosa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Memalukan. Di Lukas 5:20, dia berkata, saudara, dosamu sudah diampuni begitu. Siapa yang ngampuni? Ya, dia berbicara dalam keilahiannya. Iya, karena dia nenekmu kiper. Inilah kawan-kawan. Dalam keilahiannya itu ini rusak kau ini, rusak kau ini, kawan. Yesus itu wakil Tuhan, kawan. Ya. Bro, yang mengampuni dosa siapa, bro? Tuhan, dia Allah. Selalu banyak saya tanya satu aja, bro. Yang mengampuni dosa itu, bro, yang mengampuni dosa itu A, Bapak, B, Yesus. Silakan jawab coba. Yesus. Kenapa bilang diampuni? Karena kuasa otoritas ada pada dia. Oke. Yesus ya, yakin ya Yesus ya? Ya, karena dia pun bicara. Terus bapaknya Yesus ngapain? Kehendak ada di Bapa begitu. Rusak memang. Inilah kalau abang ini masih makan babi kah? Seperti begini, saya begini, kalau seperti otak dan tangan. Kalau tidak ada otak, bagaimana tangan kita mau bergerak? Begitulah kira-kira. Oh gitu. Yang mana yang Yesus ini? Yang otak atau yang tangan? Ini analogi saja ya. Iya, yang mana yang Yesus? Membantu begitu. Yang mana yang tangan, Yesus? tangan. Oh, tangan. Yesus ini tangan. Ya. Iya, Jadi betul. Tuhannya ini Bapa. Gitu. Keduanya satu hakikat, yaitu manusia begitu. Kan satu hakikat tangan dan otak. Nah, sekarang kalau tangan ini lepas dari badan lalu dikasih roh, dikasih pribadi, dikasih kemudian kehendak sendiri, apa masih bisa disebut sebagai satu kesatuan? Sementara dia sudah memiliki kehidupan sendiri. Nah, makanya kalau tubuh tanpa otak kan mati. Gimana untuk Ya enggak, sekarang Yesus ini punya otak sendiri dia. Punya roh sendiri, punya kehidupan sendiri, punya kehendak sendiri. Terima kasih saudaraku telah menonton video ini dan terima kasih pula atas subscribe dan dukungannya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Bagi saudaraku yang mau belanja, sudi kiranya saudara belanja lewat channel Mata-Mata. Apabila saudara belanja, saudara bisa klik keranjang yang terdapat pada pojok kiri bawah. Kami menawarkan barang untuk berbagai keperluan. Ada handphone berbagai merek dan aksesorisnya, tongsis, gimbal, tripod, holder, headset, mic untuk HP maupun untuk amplifier. Untuk keperluan rumah ada televisi, radio, power amplifier, mic untuk HP dan karaoke, setobox, setrika, korden, bantal guling, spring bed, kasur, taplak, meja, mesin pembersih lantai, meja kurs, meja rias, skincare, parfum, bedak, pakaian wanita, hem, sweater, baju lengan pendek, jaket, kaos, mukena, jilbab, pakaian syari, batik, tasbih, sajadah, lemari pakaian, lampu meja belajar, seragam sekolah, sepatu, topi, songkok, sal, tikar, ambal, keset, kemoceng, kipas angin berbagai tipe dan merek, AC,
pendingin ruangan, kulkas, freezer, oven, mesin cuci, magic jar, panci, ember, tas belanja, wajan, berbagai toples, teflon, blender, rak piring lemari dapur, buffet, blender, panci presto, gelas, piring sendok, teko, berbagai cetakan kue, bumbu-bumbu dapur, berbagai obat herbal, berbagai sabun, sepeda, sepeda listrik, kereta bayi, pakaian bayi, mainan anak-anak, mobil-mobilan, drone, kunci-kunci untuk perbengkelan, gergaji, senso, gergaji mesin, circle, mesin serut, ketam gurinda, amplas, apar, mesin las, laser, sepatu, payung, jas hujan, alat-alat listrik, mobil remote, amplifier, aktualizer, korek api, alat-alat pertanian, traktor, mesin semprot, alkon, pompa air, diesel, selang, mulsa, plastik bening, mesin ketinting, mesin spatbot, cano, speaker, speaker aktif, bibit-bibit pertanian, padi, bawang, bayam, sawi, kubis, kacang, koro cipir, labu, kemangi, kedelai, cabe, singkong, rumput, semangka, melon, blewah, timun, singkong, nangka, sawo, durian kelengkeng, markisah, sirsat, cempedak, buah naga, mangga, per, anggur, jeruk, alpukat, apel, jambu, pisang, kedondong, belimbing, arak, ceri, delima, berbagai bibit bunga dan tanaman hias, mawar, anggrek, bunga kertas, melati, kantil, kenanga, kambuja, lili, berbagai ikan hias, hewan kurban, kambing, sapi, ayam kelinci, ayam hias, ikan lele, patin, gabus, jila, emas, mujair, sibel, pompa air, pisau, kabel listrik, sarung, sandal, alat-alat perbengkelan motor, spare part berbagai alat dan mesin, jam dinding, jam tangan, alat-alat pertukangan, kunci-kunci berbagai tipe dan model, obat herbal, tanaman herbal, tapi, ikat pinggang, pisau dapur, alat-alat industri, studio musik, bahan pokok, pakaian, kostum, badut, mainan anak, keperluan bayi, pakaian tidur, dan lain-lain. Terima kasih, semoga saudara dimudahkan rezekinya. Jangan lupa untuk subscribe dan berbelanja di channel Mata-Mata.